Ibu sekarang tinggal di mana? Kontrak Tim di ya. Tanda Rendah. Kontrak yang bayarin siapa? Nanti saya Pemerintah ngomong Ah. ini juga. Wali kota yang bayarin. Swasta sih. Iya. Halo Sobat WK, kembali lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya di ruangan Pak Wali Kota Jakarta Timur, Pak Emanwar. Nah, di program Anterin kali ini kami akan berkunjung ke suatu tempat. Kemana? Yuk saksikan terus videonya. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam, Mas Eko. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah. Hari ini kita mau kemana nih Pak Wali? Hari ini kita mau meninjau kampung di kawasan Kampung Melayu, di RW 4 tepatnya, kawasan kampung yang tadinya kumuh, kita lakukan bedah kampung. Siap. Kita mau lihat sampai sejauh mana progres di sana. Izin mendampingi Pak Wali. Boleh, silakan. Makasih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merenovasi puluhan rumah warga di RT 13 RW 04 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ada 40 rumah yang dipugar menjadi model rumah panggung berlantai 3. Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan dari 40 rumah tidak seluruhnya dibedah total. Ada 18 rumah kategori rusak berat dan tidak layak yang sudah diubah menjadi model rumah panggung. Menurut Anwar, renovasi ini menjadi salah satu inovasi pihaknya untuk wilayah Kampung Melayu yang setiap tahunnya dilanda banjir. Lantai dasar rumah menjadi ruang sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Sedangkan bagian atasnya menjadi ruang interaksi keluarga sekaligus tempat berlindung ketika banjir mengepung pemukiman. Dalam pengerjaannya, Pemkot DKI Jakarta Timur berkolaborasi dengan Basnas Basis DKI serta Karya Bakti TNI. Bagaimana penjelasan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar? Simak perjalanan Warta Kota menelusuri keberadaan rumah panggung Kampung Melayu dalam program Anterin. Halo Sobat WK, kita udah di dalam mobil dan kita akan nganterin Pak Wali Kota Jakarta Timur, Pak Anwar, ke Kampung Melayu ya Pak? Kampung Melayu. Lagi rame nih Pak Kampung Melayu. Lumayan. Jadi kita buat lebih rame lagi gitu. Ini gimana Pak? Kenapa Kampung Melayu yang jadi apa ya? Mungkin proyek percontohan ya menyebutnya Pak. Jadi gini ya, ketika timbul masalah, tentunya kan ada timbul masalah kita harus ambil langkah-langkah. Ya, memang upaya menanggulangi banjir tidak semudah memberikan telapak tangan. Ya, betul. Karena terkait dengan provinsi penyangga ya, Betul Pak. Jawa Barat dan sekitarnya. Tentunya Pak Gubernur sudah sampaikan, lakukan yang Anda bisa lakukan. Jangan pasrah dengan apa adanya. Ketika kita diam, berarti kita tidak punya kebijakan. Kita tidak peduli dengan warga kita. Akhirnya, Basnas tadi kan menawarkan, Pak Wali, kira-kira di timur yang kita mau kelola yang mana nih? Untuk kita punya kegiatan bedah kampung. Nah, saya surveillance ke lapangan, saya lihat lokasi-lokasi yang kira-kira pantas kita lakukan pembedahan kampung yang manfaat buat warganya dan punya nilai ekonomis. Ya. Ternyata ketemulah di RW 4 Kelurahan Kampung Melayu. Di sana konturnya rendah, namun tidak masuk dalam GSB Kali Ciliwung. Jadi kalau memang ada besok normalisasi, dia nggak terkena normalisasi. Jadi kita nggak menyalahkan aturan dalam hal ini. Akhirnya kita rapat koordinasi, kita undang semua UKPD terkait, Citata, SDA, Damkar, Bina Marga, semua kita undang, termasuk kehutanan, pertamanan diundang, dalam rangka yuk kita keroyok sama-sama. Karena di Basnas ini anggarannya hanya untuk rumah. Oke. Tapi lainnya seperti IPAL, seperti sumur resapan, drainase tidak masuk dalam anggaran mereka, termasuk penghijauan. Coba kita kolaborasikan. Nah, sebelum kegiatan ini terjadi, saya bertemu dengan Pak Pangdam. Pak Pangdam minta, Pak Wali tolong cari dong Karya Bakti TNI di Timur. Akhirnya saya gandeng sekarang. Oke. Dari Ya. Dipur. Yang Dipur
dia sebagai pekerja di sana membantu supaya kosnya nggak terlalu besar. Betul. Di mana satu rumah dianggarkan oleh Basnas 78,900.000. Mudah-mudahan diharapkan dalam waktu dekat ini bisa selesai dengan baik, biar warga nyaman. Sebelum warga dipindahkan dibongkar rumahnya, kita sudah relokasi, kita jadikan kontrakan buat dia supaya usaha mikro dia bisa berjalan dengan baik. Karena satu kampung itu nanti Mas Eko bisa lihat usahanya ada kue-kue semua. Kue-kue subuh atau kue-kue yang bisa dikonsumsi setiap hari, kue snack itu yang betul-betul potensi yang luar biasa. Meskipun di tengah pandemi Covid mereka masih bisa eksis. Bagaimana mereka berjualan kalau tempatnya banjir terus? Akhirnya dari rapat koordinasi kita membuat satu konsep rumah panggung 3 lantai. Lantai dasar kosong hanya untuk interaksi dan pembuatan kue dan sebagainya. Lantai 2 untuk tinggal. Karena dari hasil investigasi mereka selalu setiap tahun perabot rumahnya rusak, tenggelam banjir. Ya, karena kan itu kan rata-rata mereka nggak mungkin jati ya, olimpik ya, kayu lapis. Ketika kena air kan akan mekar, rusak. Nah, insya Allah ke depannya ketika terjadi banjir, mungkin mereka udah di atas rumahnya tidak terganggu. Ya, nah spek bangunan tersebut udah dikoordinasikan dengan sektoral terkait dengan Citata. Insya Allah nggak ada masalah dan kuat. Dan itu pun nggak semuanya dibedah total. Ada yang dibedah total, ada yang hanya di depannya aja, istilahnya casingnya aja. Karena rumahnya masih bagus, masih kokoh, bisa direnov sedikit lah gitu. Jadi, dan orangnya juga kita edukasi. Ketika mereka di relokasi, kita undang ke kelurahan. Ada per bidang, ada bidang damkar, diajari mereka secara menanggulangi damkar. Nanti ada apa di sana kita buat lingkungan hidup, sampah, bagaimana mengelola sampah dengan baik, di mana sampah harus dibuang, manfaatnya sampah seperti apa, saluran juga seperti itu. Nanti ada sumur resapan akan dibuatkan supaya semua terintegrasi dengan baik. Jadi saya harapkan di forum itu semua UKPD punya progres di sana, punya progres. Jadi istilahnya rumahnya tanggung jawab sih, anggaran dari Basnas, lainnya lingkungannya kita kerjasama. Oke. Nah, ketika ditawari program ini sama Basnas gitu, pasti Pak Wali ngeliat ini positif. Nah, Pak Wali mesti laporan dulu ya ke Pak Gubernur. Nah, jadi diskusi apa tuh Pak yang terjadi saat itu ketika kenapa segala macam ini? Lo tentunya kan Pak Gubernur juga harus punya kajian ya, punya kajian, nggak mungkin lah Pak Gubernur punya kajian, beliau lebih ngerti, lebih paham apa yang harus dilakukan di lapangan. Makanya kita ada tahapan seperti ini, beliau langsung respon, kerjakan cepat. Ini untuk masyarakat lebih baik lagi, biar masyarakat sejahtera. Mana ada banjir bawa sejahtera, yang ada bawa kemiskinan. Tapi ketika mereka tidak banjir, atau banjir nggak berdampak ke rumahnya di bawah, ini kita upayakan inovasi dilakukan. Ini satu upaya kita, istilahnya percontohan pilot project. Ketika ini bisa berhasil, kita akan lakukan tempat-tempat yang lain yang kita anggap normalisasi makan waktu. Kita preventif pencegahan dulu yuk, gimana caranya kita mengurangi supaya mereka nyaman, maju kotanya, bahagia warganya. Bagaimana bisa bahagia maju kalau banjir? Ya kan? Dia mau ngolah kuenya juga nggak bisa, ya kan? Semuanya serba tenggelam. Sekarang insya Allah kalau terjadi lagi mungkin mereka nggak terlalu parah seperti yang dahulu karena rumahnya udah di konsep, memang dibentuk rumahnya yang istilahnya untuk kawasan banjir. Istilahnya banjir mungkin akan terjadi, tapi mereka sudah lebih safety lah, lebih nyaman. Dia bisa di atas, nanti dia ada tauran air, dia bisa nampung air di atas. Istilahnya kalau satu malam aja dia di rumah atas, dia nggak repot masalah air bersih, mungkin seperti itu. Yang kedua, kontur tanahnya memang harus dibuatkan seperti itu. Meskipun ada normalisasi, saya yakin kawasan itu masih bisa banjir. Nanti kita upaya lain, yang saya sampaikan tadi, ada sumur resapan kita akan buat sebanyak mungkin di daerah-daerah kontur yang rendah atau daerah genangan, supaya benar-benar kita minimalisir banjir tidak terjadi seperti apa. Minimal kata gubernur, kita udah berbuat dulu, jangan kita langsung frustasi. Lakukan dulu, kurang, lakukan lagi upaya lain. Minimal kita udah berbuat sebagai kepala wilayah, jangan duduk diam. Pak, ini kan pendekatan kemanusiaannya nggak gampang. Betul.
Cara Bapak ini seperti apa, Pak? Ya artinya kan kita sudah memberikan harapan yang baik. Ah. Di awal, ini kampung kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan intervensi dengan anggaran Basnas, hibah. Ya, ini adalah program dari provinsi, Pak Gubernur. Kita harus backup habis bagaimana mensejahterakan warga dengan pemukiman yang memadai, yang tadi kumuh sempit menjadi ada hijaunya, representatif di atas, tidak banjir dan sebagainya. Kita tunjukin kan seperti ini. Tadi Mas mungkin lihat di video ya kan? Betul. Wah, tertarik mereka akhirnya. Nanti kita gimana Pak Wali? Ya, Ibu nanti dikontrakin relokasi, tenang aja. Satu rupiah pun nggak keluar uang, semuanya tanggung jawab kami. Termasuk pemindahannya kita bantu. Total. Siap. Ya. Ini kita Mas, ranah kita gitu. Siap. Itu. Kita udah sampai. Oke, Mas Eko. Kita turun dulu deh. Pak Camat. Hah? Alumni Siapa? penyintas juga. Hampir tepar. Kena. Ini bosnya Mas Eko. Siap. Nih, tuh, Basnas. Kasih modal saya dia nih orangnya. Yuk. Ini kan sekolah-sekolah bagus semua nih. Kayak gimana? Set. Siap. Hmm. Di mana saya semalam? Kalau musim panas melar. Sian, Mas. Berapa itu? Tuh, turun kan? Wali jawab clear and clean. Clear and clean-nya apa? Saya nggak pakai APBD Mas, gituin. Udah nih gembong lu konjong. Ah nggak enak kalau wali kota Timur kagak ngamuk katanya. Ngajar. Ya Bu, Bu ya. Bu, Pak. Ya. Tuh. Kerja itu swadaya, lihat ya. Tuh. Tuh. Bantuin tuh. Oh, tuh. Hah? Kalau enggak ya kosnya gede Mas. Iya. Dari semua itu tiap hari TPS kelurahan masing-masing. Selamat ya. Makasih ya. Itu datang Sini, yang di sana Pak. Pak Sumber Resapan. Dia penasaran. Dicek semua Dia mau nganter. dari syariah itu Pak. Bisa ngelihat kalau yang ini Tanya. Alat itu minta semua. saya dapat 2 alhamdulillah Pak. Alat. Nih, pitengnya. Aman nggak? Aman nggak Mas Eko? Betul. Iya. Assalamualaikum. Iya. Supaya Ke atas Pak. keluar asapnya kayak di sini ya. Iya Pak. Tadi kan usahanya kan kue semua sini. Keren nggak Mas? Makanya Mas bisa berkasih. Berarti ngomongan saya sama lapangan sesuai kan? Iya. Atas naik, ayo Mas. Ayo. Belum nempatin. Belum Pak. Bisa Pak naiknya Pak. Nggak usah turunnya ntar. Turunnya dia repot. Nggak bisa sih. Ini konseptornya bareng-bareng nih, Pak. Iya, kita bersama, duduk bersama. Kan sih bilang, kalau bisteknya ditata, kita cuman menampung aspirasi masyarakat. Mau seperti apa sih? Dari ulah camat, yuk rapatin. Jadilah grand design seperti ini. Warga paling Mas Jet, datengin aja, seneng nggak semua? Lihat tuh bawahnya luas. Buat bermain mereka girang. Tadi jadi mau ningkatin dari mana biayanya? Benar. Tapi ini 6 kali rapat sama warga untuk bisa memberikan pemahaman ya saya ya basis. Oh, udah kali-kali. Biasanya apa yang mereka sampaikan, Pak? Kekhawatiran ya? Kemarin itu kekhawatirannya kan pada saat ini dibongkar tinggalnya di mana? Karena kemarin kan mau di ke rumah susun. Ujungnya value lah dia, kasihan dia. Gitu aja. Terus? Bingung. Tuh 2,5 lantai kan? Iya. Atas sekali tuh. Benar, Pak. Tuker nggak? Air seperti apa insya Allah aman. Insya Allah. Belajar bisa, pertemuan bisa. Apa nggak bisa? Lagi bawah sebelah kiri sini bagus nih, luas nih. Ini kalau pemasaran produk UMKM langsung bisa di sini. Betul ya? Jadi dia nih orang datang pun ngambil barang. Kemarin kalau orang datang ke sini, abang mau beli kue di sini lah. Kemarin dari lagi Masuk kaget. Iya. cara mengemas. Tenda, pakaian, masak di situ.
Nah, di sini kita hijauin tanaman, pohon nih di atas. Kalau mau lihat Mas Eko aja, Bapak jangan. Iya, iya, iya. Bapak kalau turunnya bukan Bapak. Waduh Pak, yakin Pak? Jangan Pak, jangan Pak. Pak, ini kita sedang ada di ruang mezanin. Nah, bisa dijelaskan Jadi sedikit, Pak? kita membuat konsep ini nggak ujuk-ujuk buat konsep sepihak. Oke. Kita hampir 6 kali kita rapat koordinasi dengan masyarakat, RT RW dan pemilik rumah. Kira-kira seperti apa desain yang diinginkan dengan luas tanah yang terbatas. Dapatlah seperti ini. Ini mezanin, ini manfaatnya banyak. Bisa buat udang, bisa buat kamar tidur dan sebagainya. Jadi kita pola ini 2,5 lantai. Karena mezanin tadi kan Pak Mas Eko lihat sendiri kan, nyaman kan. Kira-kira sangat layak nggak? Layak. Dengan kondisi tadi Anda lihat sebelumnya kan. Ya. Jadi kalau sebelah ini belum dibongkar, kenapa? Tanahnya bermasalah. Oke. Mungkin sengketa keluarga saya nggak tahu. Tapi yang aman kita lakukan. Nanti kalau yang udah lebih bagus, hanya tampilannya. Tapi yang kita konsen betul yang total seperti ini, yang parah harus kita lakukan. Iya, benar. Renovasi besar lah gitu. Jadi ini apa ya, sebuah upaya konkret yang dilakukan Pemkot Jaktim untuk ya setidaknya inovasi agar warganya lebih nyaman dan ketika banjir menyerang mereka ada tempat untuk berlindung. Ruang dasar bisa pemasaran UMKM dia. UMKM-nya. Bisa juga buat pembuatan makanan di bawah sambil sampling di sana. Ya, nyaman kan? Bisa interaksi warga, bisa diskusi warga. Luas kan? Ketika terjadi banjir harus diungsi-ungsi dan barangnya dapat dipastikan tidak ada yang rusak karena di lantai 2 semua. Kehidupan sosialnya nggak dicabut. Nggak dicabut. Ya. Wah, ini ajak semua aja Pak DPRD ke sini. Maksud apa dia tuh? Di depan sini sumur resapan, Pak. Sumur resapan SDA punya tugas. Jalan sini Pak begitu. Jalan nanti. Keren nggak Mas Eko? Tuh, 3 lantai tuh. Keren nggak? Coba kalau sekampung Melayu begini semua. Apa kalau cuma begini? Pandang begini semua, bagus ya Pandang? Bukan bagus lagi. Enggak, biar banjir pun enggak biar banjir enggak pusing-pusing amat di atas tuh orangnya. Tinggal nasi bungkus lemparin aja selesai udah. Kalau sekarang lo kemarin lo evakuasi nggak bisa begini. Nggak bisa napas Pak sini, Pak. Lo evakuasi jebol tuh apa? Kalau karet kena paku nyangkut tulis pelang sekarang kan aman tuh. Saya sih udah dari mesin ini deh pokoknya. Ini nggak jadi. Lahir saya. RT. Ya rumah sering banjir, ya kan? Naik ke atas banjir di atas segini. Banjir paling parah gimana? Paling parah segimana banjirnya? Segini. Iya. Lantai 2 aja segini. Nanti tuh segitu. Iya. Dulu lantai rendah, sekarang kita tinggiin kan? Kita tinggiin tuh. Sekarang sih enggak, sekarang enggak. Iya. Lantai 2 aja segini. Saya dari wartawan izin wawancara. Nah dulu tingkatnya segini tingginya nih dia. Iya. Nah, ya kan? Iya. Sekarang kan itu. Iya. Kita udah ukur ketinggian terakhir, jadi di bibir nggak masuk. Aman. Perabotan gimana? Kalau banjir, hancur nggak? Hancur lah. Kita jelasin, kasih tahu tiap tahun. Olimpik atau enggak? Townhouse ini townhouse. 7 aja. Ibu sekarang tinggal di mana? Kontrak di Tanda Rendah. Kontrak yang bayarin siapa? Pemerintahnya. Ah. Wali kota yang bayarin. Basta sih. Iya. Kontrak dulu dah biarin. Dapatnya berapa bayar Bu. kontrakannya? Sana. Yuk, Assalamualaikum. Halo Sobat WK, kita sudah ada di mobil lagi. Tadi habis ngelihat program rumah panggung di Kampung Melayu. Nah, setelah tinjauan tadi warga banyak yang merasa terbantu dan mereka nyaman gitu, nggak seperti yang disampaikan beberapa pihak bahwa program ini menggerus kehidupan sosial mereka. Nggak, mereka justru malah terbantu. Nah,
Pak Wali melihatnya nih kayak gimana tadi Pak? Jadi saya pertama sangat senang sekali. Kenapa senang? Karena warga saya mau mendukung program rumah panggung ini. Tentunya setiap pemerintah hadir untuk membantu warganya, bukan mempersulit warganya. Ya. Bagaimana caranya kita minimalisir kesulitan warga dengan berinovasi, antara lain membuat rumah panggung. Tadi Mas Eko lihat di sana, silakan Mas Eko tanyakan, yang mana Mas Eko mau tanyakan silakan, jangan saya yang tunjuk. Mereka jawab dengan antusias sekali. Terima kasih lah Pak Wahyu, rumah saya jadi bagus, saya pengen lebaran bermasuk sini, enak segala macam kan. Rumah saya berantakan, rusak, kebanjiran, sekarang rumahnya kokoh. Dan Mas Eko sendiri masuk ke dalam rumah tadi, lantai 1, lantai 2 mezanin, lihat sendiri seperti apa. Tentunya semua ini untuk kebahagiaan masyarakat. Karena sosial di sana kan kita lihat kan mereka rata-rata pengusaha. Mas Eko lihat kan mereka masak di depan rumah, cuci baju, gantung baju di depan rumah. Ke depan kita harapkan nggak seperti itu, nggak terjadi lagi. Nanti lama-lama kita akan ketularkan ke yang lain. Baik yang rumah masih bagus kita ganti casingnya, atau rumah yang udah harus kita renovasi total seperti yang tadi kita saksikan di lapangan. Siap. Terima kasih Pak Wali atas diskusi kita hari ini, dan kami diizinkan untuk nganterin Bapak ke Kampung Melayu. Mudah-mudahan program ini cepat beres, dan setidaknya ini upaya dari pemerintah Pemkot untuk menanggulangi atau ada di tengah masyarakat ketika banjir itu hadir. Jadi warga tidak lagi merasa bingung harus kemana, karena mereka sudah ada rumah hunian yang saya tadi lihat 2,5 lantai, dan ketika lantai 1 tergenang, mereka masih ada merasa aman di lantai kedua. Sampai jumpa dengan obrolan tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita harus bangkit, kita harus lawan COVID ini dengan 5M tadi. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjauhi kerumunan, menghindari mobilitas warga yang padat. Tentunya ini menjadi perhatikan kita bersama. Saya sebagai wali kota, camat, lurah, Pak Gubernur tidak bisa bekerja tanpa dukungan semua stakeholder yang ada. Masyarakat, tokoh masyarakat, para ormas, lembaga kemasyarakatan. Yuk, mari kita bangkit dari keterpurukan COVID-19 agar kita bisa hidup lebih sehat lagi, agar kita hidup bisa meningkat ekonomi kita. Untuk itu kita harus selalu perhatikan protokol kesehatan. Demikian, selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga di hari raya ini membawa keberkahan buat kita bersama. Di akhir Ramadan ini Allah terima amal ibadah kita dan takwa kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.